ini contoh saya kita lihat ini. Ini saya ini mau kan meluruskan ngeri-ngeri. sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini. Agar bisa memahami urusan Israel Palestina ini, kita Ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau mau 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? Hah? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian akhirlah Ismail. Dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana? Tambah kabur bego. Saya tidak jelas itu manusia itu. Coba bayangkan di tanah Arab katanya Abraham ini. Nah, Arab aja belum lahir. Baru Abraham kok dibilang Arab udah lahir. Tak ada tanah Arab. Belum ada tanah Arab dulu. Aduh, kacau juga. Saya ini. boleh menanggapin nggak? Nggak boleh, nanti tambah kacau. Silakan. Cuman kalau saya izinkan, kalau saya boleh bertanya, Babe Haikal ya gitu. Ketika Anda berbicara tentang hal tersebut, ya ini berbicara tentang sudah ke arah iman. Coba tunjukkanlah dari Al-Quran tentang apa yang Anda bicarakan tadi, perjalanan itu, Ibrahim, bla bla bla. Ya, ada tidak? Yang seru men bahwa Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem itu merupakan peninggalan Abraham. Yang adalah Abraham kan Islam, Ishak Islam, Israel Islam. Jadi itu menurut Babe Haikal. Jadi Islam kapan lahirnya? Abraham sudah Islam, Ishak Islam, lalu Ishak dihadiahin Masjid Al-Aqsa, sedangkan Ismail Masjidil Haram. Gitu. Ini kan logika jungkir balik. Yang dibilang cocokologi lebih parah lagi, apalagi somplakologi ya. Somplakologi, iya. Itu juga ibu siapa di situ, ibu siapa namanya, Rizik apa namanya itu? Itu juga Monik. Kenapa tidak menanyakan apa yang Anda bicarakan, datanya mana? Baik dari Al-Quran, tolong tunjukkan, maupun hadis. Nggak bisa, kasihan Monik dipotong-potong terus. Dia lemah dalam berdebat. Jadi dipotong. Bahkan kemarin saya kritisi soal Anggia tuh Dwi Anggia itu hostnya TV yang memang beda itu. Ya jadi apa namanya? Iya, kalau saya lihat gini, Pastor, mohon izin. Jadi saya lihat dia ambil sepotong-sepotong dari Alkitab, ngambil dari Al-Quran. Contohnya Abraham ke Hebron, apa itu Alkitab, benar gak, Pastor? Ini sampai orang bilang, Nikola bilang Babe Haikal itu mabok kencing ontak. Lalu dimasukkan tentang Hajar. Mana ada di Alkitab Hajar? Oke. Jadi itu sepertinya saya pikir itu sudah diatur semua skenario itu. Dari yang kita nonton di itu kan TV One itu kan, dari contohnya Pak, kemarin kita nonton sudah berapa kali yang 2 bulan isu yang terkait isu Israel Palestina itu kan sudah sering kita nonton di TV One, di televisi yang lain. Itu kalau orang yang mau diwawancara itu atau narasumbernya kan tetap itu orang-orang mereka juga. Yang reporter yang ada di jalur Gaza juga orang-orang yang sama, sehingga mereka memainkan peran memainkan informasi-informasi yang menguntungkan mereka. Jadi saya rasa ya namanya juga TV yang paling beda, brother. Semua TV sama gitu. Jokowi yang menang, cuma TV yang paling beda Prabowo yang menang. Kita masih ingat peristiwanya itu. TV yang paling beda.
Oke, kita nggak bicara politik ya di sini, tolong ya. Tapi memang susah juga ya. Jadi ada artinya harus ada pembicara atau macam narasumber yang memang yang bisa tangkis mereka begitu. Jadi kalau Saya memang agak lemah kalau ibu yang kemarin itu jadi narasumber itu agak lemah memang karena Babe Haikal hajar betul itu, masuk terus dengan statement-statement yang menyudutkan dia. Yang saya tidak bilang jelas. kalau saya menghadapi dia kencing-kencing itu babi Haikal. Dia mabok, diam di situ nggak bisa ngomong dia kalau. Karena apa? Cocok. Selama ini kan nggak ada orang yang berani ini. Saya sengaja buat video begini. Kalau dia berani, ayo duduk sama-sama. Mau di mana, mau di TV manapun saya lawan. Saya Jangan bilang Pak, sudah ya, waktunya orang bicara kebenaran apa adanya. Bukan soal jangan Pak. jago-jagoan, nggak ada. Tapi kita berbicara tentang apa namanya, sudah cukup orang Kristen diam-diam, nggak ini bukan mau ngajak berkelahi, bukan mau ngajak berantem, tidak, tapi harus menjelaskan apa yang benar, bahwa semua narasi yang mereka bangun itu hoax, bahkan yang Bung Amin bilang itu betul, setengah kebenaran dicampur dengan dusta, itu jadi penyesatan yang luar biasa, ya fakta dicampur dengan ilusi, ya itu makanya saya bilang, itu dia Babe Haikal itu penganut teologi halu, ya halusinasi di otaknya, jadi Teori saya somplak. gitu senaknya saja membuat statement untuk orang Kristen yang enggak Nah, gitu. nanti dia kalau lawan Bapak nanti dia kencing onta lagi. Jangan Ya sampai mungkin Babe Haikal sudah minum kencing unta ke apa, Pak? itu dia. Aduh. Jadi Ya, memang serba salah juga kalau kita bicara begini dianggap kita melecehkan orang, menghina orang. Bukan, cuman maksudnya kita sudah cukup lama berdiam diri, gitu loh. iya Terus Bapak. yang saya heran nggak masuk akal begitu ya. Zaman sekarang kan sudah zaman keterbukaan informasi. Orang pendeta aja nggak boleh salah ngomong, langsung bisa dicek, benar nggak perkataan pendeta ini? Ya itu pun sudah bawa kutip-kutip ayat Alkitab. Tapi kalau salah aja orang langsung dalam hitungan detik bisa membuktikan ayat Alkitabnya salah Pak. Nggak seperti itu. Ini dia bukan Kristen lagi, sok tahu Alkitab lagi. Aduh, ngeri deh. Terlalu berani sih, terlalu berani. Tapi memang motifnya hanya untuk mempecundangi agama lain, jadi susah gitu. Iya Pak. Kalau kalau saya sendiri ya, kalau saya melihat begini, kalau kita ini Tuhan Yesus mengajar kita membenci satu sama lain. Saya kalau membenci mereka, saya bongkar sejarah bagaimana Muslim dibentukkan. Saya yakin itu mereka tidak akan jadi Muslim lagi. Gitu ya. Ada lagi, hebat lagi nih. Ya, tapi kan kasihan mereka. Jadi kita biarin aja. Nanti kan Tuhan Yesus yang urus mereka. Yang intinya kita lebih cinta Keren. Yesus penting. Begitu Pak. Karena di situ kan Tuhan Yesus bilang kasihilah sesamamu. Jadi kita mau melawan juga susah. Oh gitu. Wah, rohani betul ini. Ya karena kan begini Bapak. Kalau saya ini ya, kalau kita bicara sejarah ya, kebenaran, saya yakin itu tidak mungkin ada agama Muslim. Karena itu kan mereka bahasa kasarnya ya, mereka di copy. Asal mulanya ya ke copy. Ya jadinya begini Bapak yang kemarin berbicara ini juga sok tahu padahal tidak tahu begitu Bapak. Jadinya semua mengadu dombakan sampai dengan bapak-bapak orang-orang hebat juga bilang kita ini pendukung Hamas lah, itu kata-kata mereka sudah berbuktikan di situ. Jadi kan di situ kan kita lihat bahwa mereka berpihak kepada acaranya, artinya itu kalau sudah membunuh itu sama saja kemuliaan Tuhan. Itu ajaran sifat dulu si Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan nabi sih sebenarnya, tapi mereka anggap nabi karena mereka tidak tahu asal usul bicaranya bagaimana. Nggak Jadi boleh gitu. Kita harus hormati, Rich. Nggak boleh begitu. ya, iya Artinya benar. sistem kepercayaan orang kita harus hormati, kita harus hargai. Artinya versi apapun, kalau Iya itu benar untuk Pak. internal keimanan mereka ya kita hormati, nggak masalah.
Cuman maksudnya jangan intervensi ke kepercayaan kita, ya kepada yang Iya, namanya itu, supaya artinya berlaku itu, apa istilahnya, kun fayakun, apa itu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku, gitu loh. Jadi nggak usah iya. Jadi ditubrukkan, gitu. ya, jadi kan begini Bapak, kalau sudah salah mereka tidak mengerti bahasa sejarah atau sejarah asal mula, ya akibatnya begini, teroris pun dibilang orang benar. Ya kalau begitu bapak-bapak ini benar berbicara seperti ini mendukung Hamas, ya sudah mendukung itu KKB atau TPNOP, sudah di situ baku ribut kalian terserah, aku tidak tahu. Urusan selesai. Mhm. Kan begitu, Iya, Pak. iya. Karena di sini ya kalau kita bongkar rahasia asal usul mula sejarah kan ya tidak boleh lah, karena Tuhan Yesus tidak bilang begitu. Yang intinya cintai satu sama lain. Begitu ya, Pak. Mending kamu komentari yang ini aja lah. Ini soalnya ini anggota BIN yang satu ini sudah pensiun ini, Min. Ya, Waduh. bintang 2 ini. Ini. Wah, luar biasa sih. Kau baru lihat toh, Rich? Aduh, Bapak. Oh, ini Saya bekas Kabinda Papua ini, Pak Bram. Kakaknya ini Andika Wow. Perkasa. Iya, pantesan saking sibuknya sering ada di tempat sekarang. Ini Bapak Yosua ya? Oh, baru tahu dia. Ini yang Kabinda Papua tuh. Iya, ini yang saya bisa mau ribut. Ini saya bisa mau bilang, ini kan anggota BIN ini, anggota Intel. Jadi ya, udah jangan diributkan, jangan diviralkan ya. Ini rahasia saja ya, men. Iya. Bishop, kayak nanti besok itu pendeta-pendeta itu harus diganti bajunya, itu pakai baju yang kayak gitu lagi. Jangan, nggak boleh. Ini nggak tahu siapa yang bikin begini lagi. Aduh, kacau. Saya sampai ada yang dipakaikan di belakang itu logo PBB, United Nations. Wah, baru saya dibilang itu diplomat Indonesia yang mencegah kemerdekaan Papua. Ada lagi. Sepertinya Segala macam isu sudah berkembang. Sepertinya ada yang membuat permusuhan antara Pak Bishop dengan saudara-saudara di Papua ini. Itu dia memang kayaknya. Ada intelijen mungkin dari Jakarta kah atau dari mana? Oh begitu ya. Justru itu lagi. Jadi Pak Bishop, mereka terlalu izin itu kan desain grafik, gampang aja, tinggal potong orang yang pakai baju itu, kepalanya dibuang, kemudian taruh wajahnya Pak Bishop, jadilah Kabinda Papua. Wow. Kalau orang yang peka terhadap kemajuan teknologi, itu Tapi Pastor masih pantas dipakai foto begitu. Coba Amin Wijaya dipakai foto kayak gitu, dibilang wah intelijen Cina masuk ke Indonesia katanya gitu kan. Ya udah stop dulu. Ini ada kita punya ibunda terkasih mau masuk. Selamat malam Ibu, Shalom Ibu Risma. Shalom Pak. Horas dari USA, dari Boston. Oh dari Boston, ya. Iya. Inang boleh kasih mati dulu monitornya. Yang Google. Yang monitor. Cukup yang ya. Yang Inang pakai sekarang. YouTube-nya matiin dulu. YouTube-nya matiin. Oke. Salah justru ya. Bagaimana itu? Panduannya salah ya? Aduh mohon maaf. Ibu itu dari Boston, hostnya dari Bos Kalibata, sama-sama bos. Lu jangan buka-buka daerah ini. Aduh, maaf. Nanti saya DPO-kan kalian ini bahaya sekali. Maaf. Oke, yang lain diam ya. Matiin semua mic-nya. Oke. Silakan Bu. Kalau buat apa yang mau ditangkap? Iya, saya emosi saya tadi nonton itu, siapa namanya itu, Mardigo itu Pak.
begitu jahatnya ya memutarbalikkan fakta. Saya ini di Boston, Pak, dan sering ke Israel. Israel itu cukup baik. Hamas yang memulai duluan, yang menyerang Israel. Kok bisa diputarbalikkan katanya Israel yang menyerang Hamas? Di mana sih pikirannya orang Indonesia ini ya? Terlalu dibawa agama-agama. Padahal ini bukan perang agama, ini Hamas ini kan teroris. Sedangkan Presiden Palestina aja bilang kok ini teroris. Ini teroris. Saya nggak habis pikir orang Indonesia ini. Termasuk Pak Jokowi ini kok memihak kepada teroris ya. Sakit hati saya sama orang Indonesia ini, Pak. Kok tega sekali gitu ya. Mereka menghujat bangsa Israel. Yang memulai siapa? Ya kan? Yang memulai kan Hamas. Yang memulai itu Hamas, Pak. Dipotong bayi 40 lehernya, ada di sini, di YouTube di sini, dapat di CNN, di Boston. Ada, Pak. Perempuan diseret, diperkosa depan orang, terus diseret pakai mobil, sampai mati. Kok bisa-bisanya Indonesia ya membalikkan fakta. Saya sakit hati sama TV One, juga saya sakit hati. Terus Tribun, itu pembohong semua, beritanya dibalikin semua. Mereka ini, boleh saya bilang Indonesia ini banyak sekali yang teroris ya. Jahat sekali, Pak. Saya mengucap syukur, Pak, berterima kasih kepada Bapak meluruskan ini, Pak, semua. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Sangat berterima kasih kepada Bapak. Kalau masih ada lagi Bapak-Bapak seperti Bapak ini yang meluruskan lagi, ya, pendeta-pendeta yang lagi, tolong diluruskan ini. Berita yang tidak benar ini. Ya kan? Tidak ada sejarahnya Israel menyerang duluan. Tidak ada. Betul. Tidak ada itu. Dan kita bebas. Saya belum lama pulang juga dari Israel. Saya udah 5 kali ke Israel. Begitu baiknya Israel ini kepada Palestina. Air dikasih, Pak. Listrik, makanan. Orang Palestina itu bekerjanya di Israel, Pak. Gaji mereka tuh besar dikasih. Karena di Palestina itu nggak ada makanan, kering kerontang. Nggak ada. Ya kan? Tetapi kalau disakitin terus, dikesakitin terus, ya nggak mau dong. Iya kan? Iya, betul. Bu, orang Arab saja beragama Islam ada kurang lebih 5.000 sampai 8.000 orang yang diterima menjadi tentara dan warga negara Israel loh, Bu. Betul itu, Pak. Saya kan ke sana, Pak. Udah 5 kali. Belum lama juga saya pulang dari Israel, baru 2 minggu yang lalu. Kelewatan ini, orang Indonesia ini, iya kan? Buka dong Indonesia, buka mata, telinga, pikiran kalian. Iya kan? Jangan cuma berkoar-koar di luar. Ya, datanglah ke sana. Kalian sanggup nggak memberi air makan buat Palestina? Kalau bukan ke Palestina, kalau bukan Israel yang memberi makan mereka. Israel tak free, tidak bayar, Pak. Air dikasih setiap hari. Listrik. Kurang apa, Pak? Makanan. Kenapa begitu kejam Hamas ini ya? Ya itulah yang memberikan hidup kepada mereka, Bu. Dimusuhin, justru kan lucu ketika di stop makanan, minuman, listrik, internet semua pada ribut minta tolong dunia, padahal mereka yang bikin gara-gara. Iya, betul, Pak. Mereka yang bikin gara-gara. Jadi, Pak, sebenarnya Israel ini pengen Palestina ini juga merdeka tahun 1995. Tetapi Hamas ini yang jahat, teroris ini. Mereka nggak mau Palestina ini merdeka. Mereka mau memusnahkan Israel. Tapi tidak bisa, Pak. Karena bangsa Israel adalah biji mata Tuhan. Harus tahu itu. Islam harus tahu itu. Dan ingat, saudaraku Islam, kalian kok terlalu jahat ya, memutarbalikkan fakta. Jadi tolong jangan didengar kalau ada TV One yang selalu memutarbalikkan fakta sama Tribun News, itu orang itu jahat semua itu, Pak. Jangan dengar. Iya. Oke. Itu, Pak. Jadi Koma dulu, Nang. Kita lanjut. Tapi izin nanggapin sebentar, nggak boleh, Pastor.
Ini ada yang masuk teman kita, si Sontoloyo. Ini namanya. Selamat malam, si Sontoloyo. Halo, selamat malam Bishop. Selamat malam Pak, silakan. Ya, saya si Sontoloyo, temannya Mardigu Work Week. Gitu ya. Jadi panggilnya Loyo atau Sison? Sison saja, jangan pakai Loyo, karena yang Loyo sudah mendahului berbicara. Jadi saya pakai Sison saja. Sison ya, dari penjuru Plato. Oh iya. Kok ini Plato. Oke, silakan. Bagaimana ini Sison? Apa yang kamu tanggapin ini? Soalnya Mardigu ini kan dianggap bapaknya konspirasi yang hebat di Indonesia, pinter katanya dan sebagainya. Tapi waduh, kita lihat caranya itu berbicara kan, nah itu dia dapat batunya lah. Kalau bicara Injil kan ini kacau ini. Silakan. Jadi sebelum saya minta maaf, saya masuk di terakhir, tapi saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan saja. Karena kita punya tema berbicara tentang subjektif orang di sini yang punya peran besar. Makanya saya mau bilang, siapa itu si Sontoloyo itu sebenarnya, si Mardigu Work Week. Katanya katanya seorang founder di PT Sampurna, saya tidak mau sebut Sampurnanya apa. Terus perang agama dulu di Maluku 1999 dulu. Aktor-aktor ini kan salah satunya juga bagian dari si Sontoloyo. Itu peran si Sontoloyo. Jadi orang bilang si Sontoloyo itu artinya macan Asia. Jadi beliau punya peran bukan cuma di Indonesia saja, tapi di Asia Tenggara. Coba lihat Pak Bishop, kalau pernah baca berita atau apa, beliau merusak reputasi Singapura dengan Singapura dengan foundernya beliau nih. Kasus-kasus beliau tuh banyak gitu. Kalau Pak Bishop pernah ikut saham, saya kebetulan sudah ikut saham Pak Bishop. BBCI, terus macam-macam. Beliau ikut beberapa batubara juga beliau ikut. Katanya beliau punya nikel segala macam. Tapi founder, pertanyaannya begini, siapa yang posisikan beliau founder? Sedo itu masuk segala macam bidang Pak Bishop. Walaupun saya bukan pengusaha, tapi ketika saya didukung oleh badan besar dalam negara, wah saya bisa jadi pemilik saham, saya bisa jadi bapaknya saham Indonesia. Jadi jangan heran Pak Bishop, Sedo itu kan diambil dari orang-orang kelompok-kelompok elit yang sudah naik dalam kategori kelompok global. Jadi kelompok global networking ini salah satunya kan beliau nih. Jadi wajar saja kalau beliau itu Sedo itu punya tugas mempropagandakan dan merekayasa. Jadi data dan fakta itu dia bisa putar itu, dia olah data. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia jangan heran masyarakat dibodohi. Jangan sampai kita yang emosi soal ayat. Di sini bukan implikasinya bukan soal ayat yang kita mau bedah di sini. Kita bukan mau perang sama beliau, bukan sama Babe Haikal juga kita mau marah sama beliau Babe Haikal. TV One juga tidak salah. Semua ini ada aktor di balik semua itu, Pak Bishop. Jadi jangan kaget kalau juga ikut terlibat ke dalam situ. Jangan kaget juga masyarakat Indonesia berbondong-bondong untuk bilang jihad pergi ke sana. Jangan heran, semua itu ada yang settle, semua itu ada yang atur. Makanya ada namanya prinsipnya agen. Fungsinya agen itu kan banyak. Agen itu bisa dalam intelijen, agen itu bisa macam-macam. Agen ganda juga banyak. Jadi jangan perannya beliau. Kenapa beliau bicara ini? Waktu beliau bicara Maluku, ibaratnya telur beliau taruh, beliau leparkan telur pecah, beliau kembali kumpulkan telur itu kembali. Itu kan Maluku, kasus Maluku. Siapa yang tidak tahu beliau tuh? Jadi dia juga aktor di balik kerusuhan Maluku. Saya tidak bisa bilang begitu, tapi nanti Pak Bishop silakan cari data dan fakta itu banyak. Silakan searching di Google. Kalau seandainya data-data di Google sudah dihapus, itu kita bisa pakai Rusia punya. Kita buka Yandex saja, Pak Bishop buka di Yandex. Kan platform kita, mesin pencari kan bukan cuma sekedar Google. Jadi bisa pakai platform lain. Beliau punya kasus-kasus juga banyak yang disembunyikan. Wikipedia beliau punya di upgrade, banyak yang dihapus. Informasi-informasi beliau yang media-media yang pernah dibocorkan banyak yang dihapus, tapi data-database-nya beliau kan banyak tersimpan, tersebar di media. Tapi tersebarnya itu ketika terhapus di Google, otomatis macam Rusia punya, ya kita bisa akses loh, situ kita lihat banyak kasus-kasus beliau juga. Tapi kita tidak menyalahkan. Kita lihat di sini orang-orang kuat itu banyak Pak Bishop. Kita di itu Pak
Jenderal pernah Pak Bishop komunikasi sama-sama beliau waktu saya lihat di sini tentang gurita itu Pak Bishop. Gurita, ini jenderal polisi loh Pak Bishop, orang IT lagi loh. Dia pernah berkecimpung di black crime, cyber crime, tapi dia juga pernah masuk di black crime. Pasti beliau tahu tentang black crime. Agenda-agenda orang-orang elit-elit global di Indonesia untuk masyarakat Indonesia sendiri, untuk satu daerah, untuk perusahaan, untuk macam-macam dia. Polisi sultan kami ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, kemanan dia kelola semua. Jadi data dan fakta dia bisa setel, dia ngatur dengan frekuensinya dia. Jadi semua orang akan ngikut ke frekuensinya. Itulah kecanggihan manusia yang orang bilang agen-agen ganda ini Pak Bishop. Dia bisa memposisikan dirinya dia di segala tempat. Jadi dia mau bahas agama, sekalipun saya nggak punya saya tidak punya ilmu teologi, tapi saya bisa menggunakan teologi itu sebagai apa? Saya punya dalil. Kalau orang politik, orang hukum pakai dalil. Kalau dokter dia pakai alibi. Seperti begitu Pak Dokter. Ini metode saja, metode yang dipermainkan. Kalau seorang dokter mempertahankan argumentasinya di muka pengadilan, muka hukum, supaya kebenaran itu dinyatakan dengan pernyataan, maka dia harus menyatakan pernyataan dengan alibi. Itu dokter. Kalau kita ini semua kan menggunakan dalil di hadapan hukum. Jadi untuk membenarkan situasi itu kita harus menggunakan metode. Metode ini dianggap sebagai ilmu komunikasi untuk serang menyerang. Jadi kita jangan terkecoh dengan situasi ini. Biarkan sudah Israel dengan itu kan punya sejarah sendiri, kita tahu 1985 ketika merdeka. Kita tidak perlu bicara ke situ. Sudah ada orang yang ngatur kok, sudah ada orang yang ngurus. Kenapa bangsa ini terkecoh? Terkecoh karena memang orangnya yang mengecohkan, ada yang mengatur. Tadi saya bilang Sedo punya tugas itu kan banyak. Dia mempropagandakan dengan merekayasa. Jadi dia bikin rekayasa kalau dia lempar, ibaratnya ada metode apa namanya, metode lempar batu sembunyi tangan, terus cuci tangan, terus metode apa, snowball itu salju, bola salju. Itu kan kita lihat dari cara bicara beliau secara induktif, deduktif, kita lihat dari hal-hal kecil saja kita tangkap maksud. Ini maksud dan tujuan pembicaraan beliau ke arah mana? Di panggung mana beliau berbicara, dengan siapa-siapa kawannya beliau sebagai apa kalau dari biografi beliau. Terus beliau punya peran serta waktu beliau dari semenjak kelahiran beliau semenjak kelahiran beliau mulai masuk dalam dunia bisnis tuh sejak kapan, latar belakang keluarganya beliau seperti apa, sampai peran-perannya beliau sebanyak di Indonesia, di luar negeri, dalam negeri, di Amerika, terutama di Amerika banyak. Amerika tuh untuk Afghanistan dulu kan. Makanya tidak heran mujahidin banyak berkembang di Indonesia. Jadi tidak heran kalau TV-TV semua dikuasai. Jadi kita ini pandangannya ini ada serangan gurita besar dalam negara ini. Jadi tidak heran kalau presiden dipengaruhi. Contoh Amerika, yang pengaruh Amerika bukan BIN tapi CIA. CIA bisa mengelola presiden. Dia bisa ngatur presiden. Dan itu akan terjadi di Indonesia. Itu sementara akan terjadi, sedang dibentuk mengarah ke situ. Dan itu peran-perannya Sedo. Sedo akan mempengaruhi istana, dari istana akan mengikuti itu semua. Protokolnya dari Sedo-Sedo ini. Jadi tidak heran kenapa Jokowi, kita semua ini tidak mungkin ngurus halnya presiden punya protokolisasi. Tapi protokol itu digerakkan oleh orang-orang tertentu yang punya kapasitas tinggi. Salah satunya adalah BIN, kemudian kedua agen-agennya, dan ketiganya bla bla bla. Ya mungkin pernah terlibat di situ, sudah mengerti bagaimana skema strukturalisasi ketatanegaraan, hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan. Jadi Indonesia sedang mengalami itu, tapi jangan heran di balik itu semua orang-orang ini punya peran itu, jangan kita heran. Makanya saya pernah bicara tentang Ibu Koni. Itulah orang-orang yang pernah mempengaruhi istana sampai istana tuh goyang. Ibaratnya dulu punya KSP Muldoko, KSP Panjaitan, kok tiba-tiba goncang berubah ke polisi. Wah, polisi ambil karpet merah. Ini agenda-agenda bagaimana? Mungkin kita kalau pakai matriks cara berpikir yang lain, kan ada cara berpikir kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Segala macam cara ini mereka ada di segala sisi karena mereka punya jaringan. Tadi saya bilang, di jaring mereka, frekuensi mereka sangat kuat. Dan mereka tuh ketika masuk dalam kelompok elit dan upgrade ke kelompok geopolitik yang lebih besar lagi, itu mereka punya peranan sangat kuat. Satu kalimat yang beliau bicarakan saja bisa kasih bom waktu tuh. Hari ini beliau bicara macam di satu agenda pembicaraan beliau di satu forum, nanti meledaknya 1 bulan kemudian pasti ada yang pergi berjihad, itu saya yakin itu. Orang kan mulai membenci agama satu dan agama lain. Jangan heran tadi saya lihat pembicaraan ini ada yang mulai berbicara
Islam salah sejak sejarah ini, Muhammad salah, itu nanti sudah, memang tujuannya itu. Sudah, jangan heran, nanti tujuannya begitu, supaya kita perang dengan Islam, Kristen perang. Jangan heran, satu kasus lagi, Bishop. Genocide dalam agama itu, orang Manado mau dipakai untuk dikirim ke Papua, supaya apa? Hanya orang Manado yang bisa masuk di Papua. Itu menurut pendekatan intelijen. Dan yang punya gebrakan besar terhadap genocide di Papua kan, ketika Pak Endro Priyono masih bertugas, berdinas sebagai kepala BIN, kan salah satunya gerakan-gerakan SEDO ini, yang dulu hancurkan Maluku, sekarang mau hancurkan Papua tapi sulit. Gitu, mereka menggunakan tameng saudara-saudara dari Manado. Jadi Pak Bishop sendiri punya saudara di sini, Pak Bishop kita punya saudara di Manado, dipakai sebagai tameng tuh Pak Bishop. Kita dikacaukan lewat agama. Jadi agama itu salah satu senjata yang mempermainkan kita di sini tuh kita sendiri, bukan orang Amerika yang datang jadi CIA, tidak. CIA dulu hancurkan G30 SPKI. Karena apa? Mereka tahu datanya orang kita yang jual data. Kita ibaratnya orang Papua bilang pati Papua tipe Papua, gampang baku jual, ya sudah begitu. Memang orang Indonesia watak begitu, sulit dipercaya. Begitu, kita yang bongkar data. Amerika pegang kita bagaikan binatang begitu. Hanya Prabowo yang saya sampaikan, Prabowo saja yang punya otak yang luar biasa. Masih bagus beliau. Tapi kalau yang lain-lain rusak negara ini. Semua banyak dengar-dengar orang tanpa, ya begitulah Pak Bishop. Namanya SEDO punya tugas itu, agen punya tugas itu. Dia punya peranan, punya pengaruh lebih besar dibandingkan menteri. Titik. Luar biasa. Jadi, itu saja. Nanti lihat saja beliau di perjalanan beliau terus kan. Kalau macam kami kan Pak Sontoloyo, Pak Sison, urusan kami kan bagaimana menjaga supaya jangan sampai kita orang punya anggota-anggota umat ini yang lemah, yang tidak cukup banyak pengetahuan dan wawasan, lalu percaya kepada isu-isu begini, bahwa Injil sudah dipalsukan, dan kemudian sudah diobok-obok segala macam. Lalu kemudian mereka sudah banyak yang murtad gara-gara itu isu-isu yang tidak terklarifikasi. Makanya tanggung jawab apologetik kami yang menjelaskan hanya sebatas itu saja sebenarnya. Ya, dan kalau ada orang seperti Pak Sison ini kan lebih bagus untuk membuka dari sisi yang lain. Kalau Pak Amin Wijaya misalkan juga yang lain-lainnya. Tapi kalau kami kan sebatas untuk melakukan pembelaan iman, bantahan argumentatif apologetics, supaya iman jemaat tidak digoncangkan, mereka tetap berpegang pada kebenaran Injil sejati, dan tetap berpegang teguh pada iman kepada Yesus. Panggilan kami hanya sebatas itu, Pak Sison. Siap, Pak Bishop. Jadi seperti itu keadaannya kita di Indonesia saat ini. Jangan terlalu terkecoh dengan situasi di sana. Itu urusannya Armageddon. Biarkan Armageddon berbicara di Armageddon punya. Entah meletus perang dunia ketiga. Semua negara sedang mempertahankan nilai. Semua manusia sedang mencari nilai. Nilai itu adalah kehidupan yang Tuhan kasih. Saya rasa mungkin di abad pertama mula-mula itu kitab yang ditutup itu salah satu bagian dari agenda konspirasi yang orang bilang nanti kemudian akan muncul alien di tahun 2025 ini. Agenda negara ini semua kan terbongkar kan semua di situ Pak Bishop. Jadi orang-orang elit-elit ini akan masuk di situ semua. Jadi orang dulu tidak percaya terhadap itu. Pak Bishop pernah ngomong sama Pak Jenderal kita dari Sulawesi sendiri itu. Kakak kita Tuhan itu memang benar, betul. Itu orang yang hari ini ngomong tapi banyak orang terus kemudian teman-temannya Walk Weekend pernah sindir-sindir, masa ada konspirasi. Beliau sampaikan begitu, tapi mereka ternyata beliau tuh tahu siapa-siapa sebenarnya kamu juga. Pernah undang ke podcast mereka. Mereka kan punya channel-channel YouTube banyak tuh teman-temannya Walk Week itu. Bukan sedikit. FPI ditutup kan di balik FPI siapa-siapa begitu. Telkomsel di balik Telkomsel di sini yang punya saham-saham besar tuh siapa-siapa. Mereka itu semua pelopor belakang semua itu. Jadi tidak heran orang sekalipun kita mau sadarkan orang Abu Janda mereka, misalkan Abu Janda yang kau tidak boleh kasih bom-bom, ya memang dia bilang saya tahu nurani Bapak. Saya tahu kasih Tuhan Yesus, saya tahu kasih terhadap namanya ajaran kasih. Tapi kan ada yang setel, ada yang bayar uang, ada yang nafkahi. Siapa tidak mau digaji? Kan begitu negara. Iya. Memang saya tahu ada hal-hal yang saya tidak buka di sini selama episode kami berlangsung ya, channel ini bekerja. Ya seperti yang dikatakan sama sahabat baik saya Komjen ini, tapi kita nggak buka karena saya tidak punya kapasitas untuk itu karena saya rohaniawan toh.
Jadi saya batasi diri dari hal-hal yang perspektif teologis saja. Ya, walaupun beliau sudah buka secara ini beberapa sesi beliau di sini, tapi ya udah itu ranahnya beliau. Tapi mestinya kan ada orang-orang seperti beliau, Pak Sison dan yang lain-lain yang lihat dari perspektif shadow yang bekerja, yang harus diwaspadai supaya kita jangan diadu domba dengan hal-hal seperti ini. Benar, itu pendekatan. Dulu di Papua pernah begitu, namanya HTI. HTI masuk Jayapura, terus wilayah tertentu Jayapura, terus Kerom, terus Timika, Merauke, tapi gagal karena situasi kultur Papua itu lebih harmonisasinya masyarakatnya lebih kental, jadi susah dilunturkan secara genosid, susah. Kalau kita pakai metode apapun susah dilunturkan. Contoh begini Pak Bishop makan minum hidup dengan saya walaupun beda kulit, tapi ketika kita sudah hidup dalam rasa yang sama, rasa itu tidak akan pernah melihat kulit lagi. Itu logikanya begitu. Betul. Sulit dilunturkan. Papua itu punya kasih yang luar biasa sehingga orang datang niat bunuh pun orang akan berhenti. Macam kemarin Pak Bishop, orang di sini bawa senjata banyak, tapi ketika orang melihat orang Papua punya kehidupan, orang tuh sadar orang Papua baik-baik kok. Ya memang. Orang gitu Pak Bishop. Banyak teman-teman dari tentara militer mereka semua. Ini beda zaman. Kami bukan zaman Bahola lagi. Artinya orang melihat orang Papua ini kita salah perspektif, selalu media propagandakan begini terus. Jadi mereka nonton juga Pak Bishop seperti ini, mereka nonton banyak, tapi mereka tidak komen karena mereka tahu memang betul itulah fakta. Mereka hanya jadi tameng saja. Mereka jadi anggota bawahan yang disuruh-suruh. Jadi masyarakat ini sudah sadar, masyarakat Indonesia sudah sadar. Jadi kita bersyukurnya begitu Pak Bishop. Puji Tuhan, Tuhan ini punya kuasa yang besar terhadap tanah Papua. Tuhan masih jaga Papua ini. Papua tidak mudah diruntuhkan dengan kuasa-kuasa, sekalipun itu gurita-gurita besar yang saya bilang, tapi mereka berhasil hanya mengambil saham. Mereka kejar dari saham karena kita lemah. Kita orang Papua banyak kurang paham terkait namanya ekonomi makro dan mikro di Papua ini, kita kurang banyak mendalami terhadap itu. Kita punya metodologi cara berpikir kita tidak main ke dunia dagang itu. Sehingga kita kalahnya ke situ, dunia tawar-menawar. Itu kita kurang bermain di situ. Kalau untuk saudara-saudara di Sumatera, misalkan di Padang, di Medan, jago dia, jangan tantang dia soal main hitung-hitung, nanti dia kalah. Makanya metodenya dipindahkan ke daerah-daerah yang ini. Metode-metode ini digerakkan oleh orang-orang shadow ini. Macam Ratu Inggris punya anak kuasai beberapa saham di Papua. Terus beberapa raja-raja besar di negara-negara lain kuasai Papua. Yang punya Papua ini kan cuma orang-orang itu saja, sama ya kita mau bilang para jenderal juga ada di situ. Najwa Shihab sudah bongkar semua itu. Bang Haris juga sudah sampaikan begitu. Jadi kita tidak heran Pak Bishop. Di sini tuh ada kepentingan para taipan besar ini. Taipan ini yang menggerakkan mereka membiayai shadow ini juga kan. Jadi mereka punya usaha tuh lancar terus. Ketika Taipan ini titip jenderal satu pintu, oke, aman. Oke, kalau gitu siapa yang masuk pegang saham besar? Saham ini kan cuma berlomba-lomba siapa yang punya sahamnya banyak, punya lot banyak, dia beli lot, ya dia menang banyak, begitu kan. Jadi menurut Anda tayangan seperti yang kita lakukan ini salah, Pak Sison? Jadi Pak Bishop menurut saya ini sangat benar sekali. Di sini mungkin banyak teman-teman saya juga yang nonton di sini. Ketika saya bilang soal PT Sampurna, pasti anak-anak tertawa semua itu nanti. Karena banyak orang mengaku punya saham dari mana? Saham itu milik pribadi, tidak ada yang milik pribadi saham itu. Ngarang saja dari mana. Itu makanya dari situ saja kita tahu kenapa dia bisa bawa diri dia di dalam situ. Itulah cara lembaga besar mempertahankan orang-orang ini masuk dalam situ. Jadi kita pendeta-pendeta juga dimanfaatkan seperti itu. Jadi shadow, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu adalah agen.